Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Minggu Prapaskah yang ke-6 ini boleh berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema titik nadir. Kita diajak untuk berpengharapan kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan menghayati sebuah tema titik nol, di mana tema ini hendak mengajak kita menghayati. Kita akan memulai langkah-langkah ke depan bersama-sama dengan Kristus, bukan dengan kehendak kita, tetapi dengan kehendak Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai manusia yang terbatas, kita perlu menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Kristus. Bagi Yesus, kuserahkan pun waktuku milikmu. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami datang dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia, dengan segala keberdosaan kami, dan dengan segala cara celah yang ada di dalam kehidupan kami. Kami yakin ya Tuhan, bahwa kami memerlukan Kristus hadir menyapa kami, menuntun jalan kami, membimbing kehidupan kami.
Oleh karena itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga pada saat ini kami betul-betul bisa mendengarkan, menghayati, memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau juga yang akan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan segala keterbatasannya. Kau urapi dia, sehingga apa yang ia katakan berasal dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca bagian Alkitab dari Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyaksikan sejenak video kesaksian. Tahun 2003 saya selesai melayani di GKI kawasan Tanggamus. Waktu itu kami berempat ditugaskan oleh BPMSW untuk melayani sebagai tim, sebab pada waktu itu ada satu permasalahan yang muncul di jemaat tersebut sehingga memerlukan langkah-langkah komprehensif untuk mengembalakan jemaat. Nah, seusai dari Tanggamus, maka kami berempat bersiap diri untuk masuk pada penugasan berikutnya. Kalau saya ditanya tentang minat pelayanan, maka saya lebih memilih untuk ditempatkan di jemaat kecil di daerah. Minat atau keinginan saya untuk ditempatkan di jemaat kecil di daerah itu adalah cerminan dari karakter atau pribadi saya di masa itu yang memang cenderung introvert ataupun juga minder dan kurang percaya diri. Lalu beberapa saat kemudian kami masing-masing mendapat kepastian dan saya ditempatkan di GKK Putih. Dan bagi saya pribadi, ketika tahu ditempatkan di GKK Putih, maka apa yang saya harapkan, apa yang saya bayangkan sebelumnya, praktis itu sesuatu yang bertolak belakang, sebab GKK Putih gereja besar di kota besar. Dalam hati kecil muncul gejolak, muncul pertentangan, sebab GKK Putih ini bukan tempat yang saya impikan, bukan tempat yang saya bayangkan. Tapi ketika mendapat kepastian ditugaskan di jemaat besar, kota besar seperti GKK Putih, maka dalam hati kecil saya bertanya, apakah saya sanggup? Dalam kondisi saya adalah pribadi yang introvert, kurang percaya diri, bahkan dalam hal berkata-kata pun, dalam hal berbicara pun saya tidak punya kemampuan atau kecakapan berbicara, gitu ya. Belum lagi ketika saya tahu siapa saja para pengerja pendeta yang ada di GKK Putih, maka berdasarkan cerita, berdasarkan masukan dari teman-teman dan sebagainya, GKK Putih itu bisa dikatakan punya tahun 2003 punya 3 macam mimbar. Macam mimbar itu dalam pengertian
para pengerja yang khotbah-khotbahnya sangat disukai, disenangi oleh jemaat-jemaat. Sebab ketiganya punya gaya berkhotbah yang memang unik dan khusus. Kegentaran itu muncul dalam diri saya, dan ketika memang saya harus masuk ke GKK Putih, itu bulan Oktober 2003. Waktu itu GKK Putih sedang menjalani retret wilayah atau retret berseri, ya. Ada 6 gelombang retret bersama. Majelis Jemaat sudah menetapkan siapa yang menjadi mentor saya, yaitu Pendeta Lina Gunawan. Dan satu hal yang akhirnya meneguhkan ataupun juga menguatkan saya untuk berani berproses dalam tahap-tahap awal itu adalah kalimat yang disampaikan oleh Pendeta Lina sendiri. Dia mengatakan kurang lebih begini: berkhotbah itu seperti pilot, butuh jam terbang. Semakin seseorang punya banyak jam terbang, semakin sering berkhotbah, maka pasti kemampuan berkhotbah itu, kemampuan berbicara itu akan terasah. Dan dalam perjalanannya, ketika saya mau mencoba, mau belajar, mau berproses, ternyata apa yang saya khawatirkan, bahwa saya introvert, saya orang yang minder, nggak percaya diri, perlahan-lahan saya yakini Tuhan ubahkan perlahan demi perlahan dalam berbagai peristiwa, sehingga saya tiba pada tahun-tahun berikutnya dengan situasi yang jauh lebih membuat saya lebih nyaman, dalam pengertian saya lebih bisa percaya diri. Saya pun juga semakin terasa keterampilan berkhotbahnya, dan bagi saya ini adalah pengalaman yang luar biasa membangun gereja ini telah menerima saya apa adanya, dan justru dengan penerimaan seperti itu membuat saya punya kekuatan, punya iklim yang kondusif untuk saya belajar, saya bertumbuh, saya berkembang, saya didukung juga oleh teman-teman pengerja yang lain, diterima apa adanya, dan itu membuat saya mampu keluar dari gambaran diri negatif bahwa saya introvert, bahwa saya tidak percaya diri, bahwa saya minder. Dan saya bersyukur Tuhan bekerja membentuk dan mengubahkan, sehingga saya boleh memasuki tahun ini 15 tahun masa pelayanan, dihitung dari peneguhan penatua, atau kalau dihitung dari saya masuk ke Kayu Putih, barangkali hampir 17 tahun ada di tengah-tengah jemaat GKK Putih. Saya percaya bahwa itu adalah sebuah rencana Tuhan. Saya percaya bahwa kalau saya ditempatkan di GKK Putih, ini pasti ada satu pekerjaan Tuhan yang harus saya jalani. Dan kemudian ketika saya menjalani, saya akan belajar, saya akan tahu bahwa rencana Tuhan itu baik adanya untuk saya. Dan pengalaman saya menunjukkan bahwa benar adanya ketika saya menjalani beberapa masa di GKK Putih. Ternyata memang Tuhan menghendaki saya keluar dari zona nyaman. Dalam situasi kehidupan kita, mungkin saja kita akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Ada kalanya ketika berhadapan dengan situasi itu, kita gentar, kita ingin lari, kita ingin menghindar. Namun kita perlu belajar dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Sekalipun dia punya kuasa untuk melepaskan diri dari tugas penderitaan, namun dia mau mengosongkan diri, menyangkal diri, merendahkan diri hingga menjadi sama seperti manusia, supaya rencana Tuhan, kehendak Allah Bapa itu bisa tergenapi lewat pekerjaan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Dan rasanya kalau itu diterapkan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh mau belajar menyangkal diri, mengosongkan diri, tidak sepenuhnya memaksakan keinginan diri kita, harapan diri kita, belajar tunduk pada rencana ataupun juga kehendak Tuhan. Disitulah ketika kita bisa mengosongkan diri, maka ada ruang untuk kuasa Allah, untuk pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan ketika ada ruang kosong yang kita buka dalam diri untuk hadirnya pekerjaan Tuhan, maka
kita dimampukan oleh Tuhan untuk juga mengalami transformasi, mengalami perubahan hidup. Semoga dengan tema titik nol jemaat Tuhan dapat ditolong untuk mengalami pembaruan hidup ketika kita bersedia membuka diri pada pekerjaan Tuhan, tidak memaksakan apa yang menjadi keinginan atau juga kehendak pribadi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membicarakan bersama-sama sebuah tema titik nol. Setelah minggu lalu kita mendengarkan khotbah tentang titik nadir, hari ini kita akan merenungkan, menghayati bersama tentang titik nol. Kalau tadi Bapak Ibu menyaksikan video kesaksian dari seorang pendeta Nathanael Setiadi, kita melihat bahwa kadangkala di dalam kehidupan kita akan ada satu titik atau satu masa atau satu fase di mana kita menghadapi sebuah realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tadi di dalam video kesaksian, Pendeta Adi menceritakan bagaimana ketika ia menjadi calon pendeta berharap ditempatkan di tempat yang kecil karena merasa tidak mampu untuk berada di tempat yang besar, tetapi ternyata Tuhan menempatkan beliau di tempat yang besar, GKI Kayu Putih. Itu adalah salah satu fase atau salah satu masa di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi sebuah kondisi atau realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, barangkali kita juga pernah ada di dalam situasi yang sama. Entah itu di dalam keluarga kita mengharapkan anggota keluarga kita melakukan sesuatu, hal-hal tertentu yang menyenangkan kita, tetapi ternyata itu tidak dilakukan. Atau barangkali di dalam pelayanan kita berharap rekan-rekan pelayanan kita mengerjakan 1-2 hal yang kita harapkan, tetapi ternyata itu tidak terjadi. Ada banyak hal di dalam dunia ini ketika realita terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai manusia. Entah itu soal pekerjaan, keluarga, cita-cita, dan harapan, kadang-kala kita menghadapinya di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu hal yang harus kita hadapi bersama. Demikian juga dengan jemaat Filipi. Ketika mereka dipercaya oleh Tuhan sebuah jemaat yang harus berkembang mengabarkan Injil, mereka juga tidak luput dari persoalan dinamika ini. Ketika realita tidak sebanding dengan ekspektasi. Sebetulnya jemaat Filipi termasuk jemaat yang sangat semangat untuk mengabarkan Injil. Jemaat Filipi juga adalah jemaat yang sangat semangat untuk mengajar begitu ya. Tetapi ternyata semangat yang ada di antara pelayan ini menimbulkan 1-2 pertengkaran. Kalau Bapak Ibu melihat di Filipi pasal 4 ayat 2 ayat 3, di situ disebutkan 2 orang nama perempuan yang juga adalah pelayan Tuhan, Yulia dan Sintike. Mereka berdua juga adalah pelayan Tuhan yang Paulus katakan mereka berjuang dengan keras untuk mengabarkan Injil, tetapi ternyata di antara mereka pun terjadi perselisihan atau pertengkaran. Kalau kita bayangkan gitu ya Bapak Ibu, kita sudah berjuang, barangkali kita juga memiliki ekspektasi tertentu terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah benturan, yang terjadi adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, yang terjadi adalah sesuatu yang sangat sama sekali tidak kita harapkan. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membaca sebuah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, yang isinya kurang lebih mengajak jemaat untuk memiliki satu hati, satu pikiran di dalam Kristus Yesus. Dan menarik Bapak Ibu, Paulus menggambarkan situasi perdamaian, situasi damai ini dengan melihat kepada Yesus Kristus, bagaimana Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Paulus menulis di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-7, dia mengatakan bahwa kita harus memiliki satu perasaan, satu pikiran seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang seperti apa? Kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus ini memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ia adalah Allah, ia adalah Tuhan, tetapi ia memiliki kerendahan hati yang luar biasa untuk menjadi serupa dengan manusia. Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan, walaupun Tuhan Yesus di dalam rupa Allah,
Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi, Paulus mengatakan ketika terjadi perselisihan antar saudara, Paulus mengatakan, hendaklah kita memiliki perasaan dan pikiran seperti Yesus. Yang seperti apa? Ketika Tuhan Yesus yang ia adalah Allah, berada di dalam rupa Allah, tetapi dia kemudian mau menjadi manusia. Bagaimana caranya? Ia mengosongkan diri. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Kalau kita lihat bahasa aslinya Bapak Ibu, bahasa asli dari mengosongkan itu adalah kenosis. Kenosis itu memiliki arti paling tidak dua. Yang pertama, kenosis atau mengosongkan itu sering digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain hingga benar-benar habis. Jadi ketika orang pindahan gitu ya, memindahkan barang-barang, dikatakan kenosis itu kalau barang-barang dari satu tempat itu sudah habis, dipindahkan semuanya ke tempat yang baru. Atau kenosis juga biasa dipakai untuk menuangkan sesuatu hingga wadah tersebut tidak ada lagi isinya. Dan ketika Paulus mengatakan ini kepada Yesus gitu ya, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, ia yang adalah Allah, ia dengan rupa Allah kemudian menjadi manusia, menjadi serupa dengan manusia. Mau dikatakan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya memberikan dirinya setengah-setengah, tapi Tuhan Yesus memberikan seluruh kehidupannya untuk manusia. Tuhan Yesus memberikan seluruh hidupnya untuk memperdamaikan Tuhan dengan manusia. Tuhan Yesus yang berada di tahta Allah yang maha mulia, ia turun menjadi manusia yang lapar, yang letih, bahkan menjadi manusia yang menangis. Tuhan Yesus pernah menangis. Ini seperti gelas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menerima tamu begitu ya, dari manapun juga, ketika Bapak Ibu hendak menyuguhkan air minum, entah itu teh, kopi, atau jus, sirup, apakah Bapak Ibu akan mencari gelas yang sudah ada isinya, atau Bapak Ibu akan mencari gelas yang masih kosong? Saya yakin pasti Bapak Ibu akan mencari ke dalam lemari gelas yang masih kosong untuk diisi dengan minuman yang akan disuguhkan kepada tamu yang datang ke rumah Bapak Ibu sekalian. Dan gak mungkin kita akan menyajikan sebuah minuman dari gelas yang sudah terisi atau mungkin bekas kita minum sebelumnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau menjadi berkat buat sesama, kita harus mengosongkan diri kita seperti gelas yang kosong. Sama seperti Yesus, Yesus tidak akan pernah melakukan misi penyelamatannya jika ia tidak mengosongkan dirinya dari Allah menjadi manusia. Dan kita pun demikian. Kita tidak akan menjadi berkat buat sesama, kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun juga, kita tidak akan pernah memiliki relasi yang baik kepada siapapun kalau kita tidak pernah mengosongkan diri kita kepada Tuhan, kepada sesama manusia. Itulah kenapa ada kutipan Bapak Ibu dari Bruce Lee. The usefulness of the cup is its emptiness. Manfaat atau kegunaan dari sebuah cangkir adalah ketika dia kosong. Karena cangkir yang sudah terisi, ya udah kegunaannya hanya untuk diminum oleh orang yang sudah meminumnya. Kalau sebuah cangkir itu masih kosong, dia masih bisa diisi oleh apa saja. Bahkan dia juga bukan hanya diisi oleh air atau cairan, tapi juga bisa diisi oleh benda-benda lain seperti di gambar ini, bisa dijadiin tempat pensil gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa berdamai dengan seluruh realita yang ada di dalam kehidupan kita adalah ketika kita mengosongkan diri kita. Kita mengosongkan diri kita, kita membuang kehendak kita menyingkirkan ego kita, dan kita mengisinya dengan Kristus. Oleh karena itu pada saat ini saya akan membagikan dua hal Bapak Ibu
untuk mengajak kita merenungkan bersama-sama melangkah sepanjang 1 minggu ke depan. Yang pertama, marilah kita mengosongkan diri dengan cara kita pakai lensa Kristus. Ketika kita melihat dengan cara Kristus melihat, bukan dengan cara kita melihat, kita akan mau mengorbankan diri kita untuk orang lain. Kita mau pakai lensa Kristus, kita tidak mau hanya terus-menerus memakai ego kita untuk menentukan hal yang satu dan hal yang lain, tapi kita mau pakai lensa Kristus. Bapak Ibu, kalau kita pakai lensa Kristus, barangkali yang kita lihat bukan hanya kejahatan orang lain, bukan hanya keluhan demi keluhan, tetapi ketika kita pakai lensa Kristus, kita bisa melihat apa yang baik di dalam setiap keadaan kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu menonton rekaman ini, barangkali kita masih ada di rumah gitu ya Bapak Ibu. Kita masih berada dalam situasi wabah. Kalau kita menggunakan kacamata manusia, barangkali kita akan dipenuhi oleh ketakutan yang tidak terbendung. Tetapi kalau kita pakai lensa Kristus, Bapak Ibu, kita bisa temukan banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita berada di rumah bersama-sama dengan keluarga kita. Barangkali ketika kita menyingkirkan kehendak kita untuk pergi berjalan-jalan dan kita menetap di rumah melakukan apa yang bisa kita lakukan, di situ kita bisa menemukan apa yang baik di dalam situasi seperti ini. Ini adalah pesan firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kita diajak untuk punya pikiran Kristus, kita diajak untuk punya perasaan Kristus. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita melihat orang yang menjengkelkan, kita juga memiliki perilaku dan persepsi yang berbeda. Kalau kita pakai persepsi kehendak kita pakai persepsi kehendak manusia, kita melihat ada orang yang menjengkelkan kita, keinginan kita adalah untuk membalas, untuk mengabaikan dia, untuk tidak memberikan perhatian. Tetapi kalau kita pakai lensa Kristus, kita kosongkan diri kita dan kita pakai hatinya Kristus. Kristus yang selalu mengorbankan diri, Kristus yang merengkuh ketidaksempurnaan, kita juga akan dimampukan untuk melihat orang-orang yang tidak menyenangkan itu sebagai bagian dari orang-orang yang Tuhan Yesus kasihi. Di depan ini ada Rick Van Beek. Dia adalah seorang ayah dengan anak yang terlahir punya kelainan di otak. Ketika anak ini lahir, Bapak Ibu, Rick Van Beek tidak merasa bahwa hari-harinya itu menyenangkan. Ia merasa bahwa ini sulit untuk merasakan bahwa ini adalah berkat dari Tuhan. Tetapi ketika anak itu bertumbuh 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, Rick Van Beek mengatakan bahwa kehadiran anak ini ternyata itu mengajarkan saya untuk bisa mencintai. Kehadiran anak ini mengajarkan saya untuk bisa mengasihi lebih dari apa yang saya bisa lakukan. Dan suatu ketika Rick Van Beek mengajak anaknya ini untuk mengikuti lomba triathlon karena dia tahu ternyata anaknya Medi menyukai percikan air, menyukai desiran angin, sehingga ia mengajak anaknya untuk mengikuti lomba triathlon. Tentu saja anak ini tidak bisa bergerak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu di dalam lomba lari, Rick Van Beek menggendong anaknya sampai garis finish. Ketika lomba bersepeda, ia juga membawa anaknya bersama-sama dengan dia. Juga ketika berenang, Rick Van Beek berenang menarik anaknya Medi di atas perahu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana seseorang bisa melakukan pengorbanan yang begitu besar kalau ia tidak memiliki lensa dan cara pandang Kristus. Kalau kita mengikuti keinginan manusia, barangkali kita selalu mengeluh dan mengutuki keadaan, tetapi ketika kita pakai cara pandang Kristus, kita kosongkan hati kita akan bisa melakukan satu hal yang begitu besar. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, selain kita menggunakan lensa Kristus, kita juga mau belajar untuk terus berjalan hingga akhir. Di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini kita juga memperingati masa ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Dan itu artinya masa penderitaan Yesus sudah hampir dekat. Ia akan mendekati kematiannya, ia akan menghadapi penyangkalan, ia akan menghadapi pengkhianatan.
Memang ketika Yesus masuk, ia dilulukan oleh banyak orang bersorak. Tetapi Yesus tahu bahwa sorak gembira itu akan berakhir pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebagai manusia tidak ada yang mau mati, sebagai manusia tidak ada yang mau menghadapi kekecewaan, penyangkalan, pengkhianatan. Tetapi apakah Yesus kemudian menghentikan langkahnya untuk masuk ke Yerusalem? Tidak. Yesus mengosongkan dirinya bukan hanya ketika ia dari dalam rupa Allah menjadi rupa manusia, menjadi seorang hamba. Tetapi Yesus mengosongkan diri sampai pada kematiannya. Filipi 2 ayat 8, Paulus pun menuliskan, di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya lagi dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berada di titik nol, mempersilakan kehendak Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, itu artinya kita juga mau berjalan hingga akhir. Persoalan kita menjadi orang Kristen bukanlah ketika kita menjadi Kristen lalu kita mengabaikan kehidupan kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan dan langkah kehidupan kita pun berisi ketaatan kepada Tuhan, sebagaimana Yesus berjalan sampai ia mati di kayu salib. Dan kesetiaan itu yang akan membuat kita semakin kuat, semakin bisa melihat rencana Tuhan. Video kesaksian yang Pendeta Adi juga sudah sampaikan di awal tadi, memperlihatkan kepada kita bahwa keraguan di awal perjalanannya itu berakhir dengan sesuatu yang indah. Sekalipun ia bermula dengan banyak ketakutan, keraguan, bahkan apa yang ia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Tetapi ketika ia terus berjalan menapaki perjalanan pelayanannya, ia bisa melihat ada rencana Tuhan yang ditunjukkan kepadanya. Demikian juga dengan kita. Kita juga bukan hanya sekedar menerima Yesus di dalam kehidupan kita, tetapi kita betul-betul mau hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita mau setia sampai akhir. Kita mau terus berjalan meskipun kita tahu bahwa perjalanan ini akan mengandung banyak sekali penderitaan, banyak sekali pengkhianatan atau mungkin kekecewaan. Tetapi kita mau terus melangkah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, seorang atlet lagi saya akan bercerita. Sudah lama ya, John Akwari. Dia adalah seorang pelari yang sampai di garis finish paling lama. Kenapa? Karena dia mengalami cedera pada kakinya. Tapi ketika ia mengalami cedera pada kakinya, ia terus berlari sampai garis finish. Sehingga ia menjadi seorang pelari terlama yang pernah ada sepanjang sejarah. Lalu ketika ia ditanya oleh para wartawan, kenapa Anda memutuskan untuk tetap menyelesaikan pertandingan? Ia mengatakan bahwa aku dikirim ke dalam pertandingan ini bukan hanya untuk menjalankan setengah pertandingan, tetapi aku datang ke pertandingan ini, aku dikirim oleh negaraku ke pertandingan ini untuk menyelesaikan pertandingan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengosongkan diri kita mempersilakan Tuhan untuk berkehendak dalam kehidupan kita. Di saat yang sama kita juga mau setia berjalan hingga akhir. Kita mau sampai pada garis akhir. Kita mau melihat setiap realita yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai rancangan Tuhan yang indah buat kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita meyakini bahwa kehidupan kita boleh terus berjalan karena ada tangan Tuhan yang menopang. Dan marilah kita nyatakan tekad kita mau berjalan dengan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Aku mau berjalan dengan juru selamat. Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita tutup kebaktian hari ini, kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu, karena sampai pada hari ini Tuhan masih menjaga kami, Tuhan melindungi kami dengan segala keterbatasan yang kami miliki pada saat ini ya Tuhan, tapi kami masih Engkau perkenankan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, datang kepada Tuhan di dalam doa. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membawa setiap pokok-pokok doa kami. Kami mau berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mengharapkan agar Engkau memulihkan bangsa ini dari wabah virus corona yang sedang menyebar di antara kami ya Tuhan. Kami memohon kepadamu agar Engkau yang akan menghentikan penyebaran virus ini. Engkau juga yang akan tolong setiap kami agar kami juga dapat berpartisipasi untuk menghentikan penyebaran virus ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintah yang Engkau percayakan memimpin negeri ini. Engkau yang tolong mereka agar mereka juga diberikan ketenangan, diberikan hikmat, agar dapat mengelola negeri ini di dalam wabah yang sedang dihadapi dengan baik. Agar pada akhirnya ya Tuhan, kami juga dapat melihat kota kami, negeri kami, sebagaimana mestinya beraktivitas seperti biasa. Dan kami juga meyakini bahwa hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang masih berada dalam keadaan sakit ya Tuhan, baik karena virus yang menjangkit ataupun karena penyakit yang lainnya. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah mereka. Engkau yang akan memberikan mereka kekuatan dan kesabaran. Engkau yang akan memberikan mereka hati yang tenang dan damai.
sehingga mereka juga dapat melalui ini dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Kau juga yang akan pakai setiap tenaga medis yang Engkau juga sudah percayakan. Kiranya mereka juga boleh Engkau penuhi dengan kuasa Tuhan, agar setiap saudara-saudari kami yang masih berada dalam keadaan sakit, mereka boleh dipulihkan dengan total, beraktivitas kembali seperti biasanya. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini, jikalau di antara kami, di antara masyarakat di negeri ini juga ada yang berduka karena kehilangan, kiranya Tuhan Engkau yang berkati mereka, Engkau yang hiburkan dan kuatkan hari-hari mereka yang harus mereka jalani. Sehingga Tuhan, realitas yang pahit ini juga boleh mereka lihat sebagai peristiwa di mana Tuhan tetap dekat, membimbing, menemani mereka sampai mereka keluar dari segala kegelapan yang mengikuti hati dan pikiran. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami di Kayu Putih, dalam setiap keterbatasan yang ada pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati setiap jemaat dimanapun mereka berada, agar ada kesehatan dan juga ada perlindungan Tuhan, agar kami juga tetap bisa dekat kepada Tuhan sekalipun kegiatan di gereja masih belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar kami juga dapat tetap memuliakan Tuhan melalui apa yang kami punya pada saat ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada jauh dari kami. Ketika kami sudah lama tidak bisa bertemu karena apa yang terjadi pada saat ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan yang jaga mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan terus berikan cita kasih yang hangat di antara setiap keluarga. Agar Tuhan juga yang berikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan, biarlah Engkau juga yang hadir di dalam setiap pergumulan yang sedang kami alami. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa kami yang lemah ini memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami yang terbatas ini punya Tuhan yang maha kuasa. Dan Engkau juga yang akan memberkati setiap kehidupan kami. Ya Bapa di dalam surga, kami menaikkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati kita, Engkau melindungi kita dengan segala kasih karunia yang Tuhan sudah curahkan. Dan biarlah Tuhan, kehidupan kami berlimpah-limpah dengan pengharapan. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.